Bab 1. Hidup. Saat itu bulan ketiga kalender lunar, awal musim semi. Di sudut terjauh bagian timur benua South Phoenix. Langit gelap dan berkabut menggantung mencekam di atas kepala. Bagai lukisan tinta yang terciprat ke kanvas, dengan kubah langit hitam dan awan-awan yang berlumur di atasnya. Kilatan petir merah menari-nari di antara lapisan-lapisan awan, diiringi gemuruh guntur. Kedengarannya seperti lolongan dewa, bergema di dunia fana. Hujan berwarna darah turun membawa kesedihan ke dunia fana. Di bawahnya, terpampang kota yang hancur diguyur hujan merah tua, tanpa jejak kehidupan. Tembok-tembok kota yang hancur tak bernyawa. Bangunan-bangunan yang runtuh terlihat, begitu pula mayat-mayat hitam kehijauan dan tumpukan darah. Tak ada suara yang memecah keheningan. Jalanan kota yang dulu ramai kini sunyi senyap. Dulu, orang-orang melintasi jalan berdebu ini, tetapi sekarang tidak lagi. Satu-satunya yang tertinggal adalah daging yang hancur, tanah dan kertas yang robek. Bercampur menjadi pasta berdarah yang hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan dan mengerikan. Tak jauh di kejauhan, ada sebuah kereta kuda terbalik, tersangkut di lumpur dan hampir hancur berkeping-keping. Boneka kelinci yang berlumuran darah itu tergantung di as rodanya, bergoyang tertiup angin. Bulu putihnya telah lama bernoda merah darah. Matanya yang keruh dipenuhi kebencian saat ia menatap kosong ke arah jalan berbatu yang berlumuran darah di depannya. Di dekat gerobak itu tergeletak seorang pemuda. Ia tampak berusia 13 atau 14 tahun. Pakaiannya compang-camping dan kotor. Di pinggangnya terikat karung yang terbuat dari kulit binatang. Matanya hanya sipit dan ia tak bergerak. Angin dingin menerpa celah-celah pakaiannya perlahan tapi pasti menyedot panas dari tubuhnya. Kemudian beberapa tetes air hujan menerpa wajahnya, dan ia mengerjap, memperlihatkan bahwa matanya yang dingin dan tajam seperti elang, sedang terfokus pada sesuatu yang tak jauh darinya. Sekitar 20 meter jauhnya ada seekor burung nasar kurus kering yang tengah merobek daging dari bangkai seekor anjing liar. Dan sesekali melirik ke sekelilingnya. Runtunan ini adalah tempat yang berbahaya. Dan yang dibutuhkan hanyalah sedikit gerakan bagi burung nasar untuk terbang ke udara menuju tempat aman. Pemuda itu juga menunggu kesempatannya, seperti seorang pemburu yang terampil. Kesempatan itu tidak butuh waktu lama untuk tiba. Karena burung nasar itu tiba-tiba menancapkan kepalanya dalam-dalam ke rongga dada anjing itu. Mata pemuda itu berubah sangat dingin dan ia bergerak seperti anak panah dari busur, berlari menuju burung nasar sambil secara bersamaan menarik tusuk sate hitam dari karungnya. Ujung tusuk sate itu berkilauan dingin. Mungkin memang begitu, atau mungkin juga niat membunuh yang terpancar dari pemuda itu. Bagaimanapun, burung nasar itu merasakannya. Mengepakkan sayapnya dengan waspada, ia terbang ke udara. Itu tidak cukup cepat. Wajah pemuda itu sama sekali tidak berekspresi saat ia melemparkan tusuk sate hitam itu. Melemparkannya ke udara dalam bentuk garis hitam. Percikan. Tusuk sate itu menembus kepala burung nasar, menghancurkan tengkoraknya dan merenggut nyawanya dalam sekejap. Kekuatan tusukan itu membuat burung nasar itu melayang di udara hingga menabrak kereta kuda. Boneka kelinci yang berlumuran darah itu bergoyang maju mundur. Wajah pemuda itu tampak tenang saat ia bergegas kembali ke gerobak dan meraih burung nasar dan tusuk sate. Anak laki-laki itu telah melemparkan tusuk sate dengan begitu kuat, sehingga ketika ia menariknya keluar dari gerobak, tusuk sate itu pun ikut tersangkut sepotong kayu. Setelah menyelesaikan hal-hal itu, pemuda itu pergi meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Angin semakin menggencangan. Pada saat yang sama, kelinci yang berlumuran darah itu tampak seperti sedang memperhatikan pemuda itu saat ia pergi. Berkat angin, hujan terasa lebih dingin saat menerpa pemuda dan pakaian yang compang-camping itu. Pada suatu titik, ia membungkuk, mengerutkan dahi saat mencoba membungkus dirinya. Ia mendengus, kesal. Ia benci cuaca dingin. Biasanya, ia berdiam diri dalam rumah saat cuaca seperti ini. Tetapi sekarang, ia bergegas menusuri jalan tanpa henti melewati banyak toko dan pertokoan yang rusak. Tak banyak waktu tersisa, perburuan burung nasarnya memakan waktu lebih lama dari yang ia perkirakan. Dan ada tempat lain yang harus ia kunjungi malam ini. Seharusnya sudah tidak jauh lagi. Mayat-mayat hitam kehijauan memenuhi jalan di depan. Wajah mereka dipenuhi kemarahan dan keputusasaan.
Seolah-olah aura keputusasaan yang mereka pancarkan ingin menjangkiti pikiran pemuda itu. Tapi, pemuda itu sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak peduli sama sekali terhadap mayat-mayat itu. Bahkan, ia terus menatap ke langit. Ia tampak cemas, seolah-olah langit yang semakin gelap itu lebih mengerikan daripada gabungan semua mayat. Akhirnya, ia melihat sebuah toko obat di jauhan. Menghela nafas lega, ia bergegas ke sana. Toko itu tidak besar, dan laci-laci obat berserakan di mana-mana. Tempat itu berbau seperti campuran obat dan jamur, hampir seperti makam yang baru dibuka. Seluruh tempat itu berantakan. Di sudut, tergeletak mayat seorang lelaki tua bersandar di dinding. Kulitnya hitam kehijauan. Ia meninggal dengan mata terbuka dan menatap kosong ke dunia. Pemuda itu melihat sekeliling lalu mulai mengobrak-abrik tempat itu. Tumbuhan obat di tempat itu cocok dengan mayat-mayat itu. Kebanyakan berwarna hitam kehijauan. Hanya beberapa yang tampak normal. Pemuda itu mengamati obat yang tak ternoda itu dengan seksama, seolah-olah sedang menggali ingatannya. Akhirnya, ia menemukan tanaman obat yang digunakan untuk mengobati luka sayatan. Melepas kemejanya yang compang-camping, ia menatap luka menganga di dadanya. Lukanya belum sembuh, dan pinggirannya menghitam. Ada juga darah yang merembes keluar. Setelah menghancurkan tanaman obat itu, ia menarik napas dalam-dalam lalu mengoleskan pasta itu ke lukanya. Rasa sakit itu membuat penglihatannya kabur. Dan ia gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, hampir terjatuh. Ia memaksakan diri untuk terus mengoleskan obat. Tetapi ia tak kuasa menahan butiran-butiran keringat yang bermunculan di dahinya dan mengalir di wajahnya hingga ke tanah. Butiran-butiran itu berubah menjadi seperti bercak tinta di bawahnya. 10 tarikan napas waktu berlalu. Setelah mengolesi lukanya dengan obat, pemuda itu kehabisan tenaga. Bersandar di lemari obat di dekatnya, ia mengambil waktu untuk bernapas, lalu mengenakan kembali bajunya. Sekali lagi ia menatap langit. Lalu ia mengeluarkan peta usang dari tasnya, dan dengan hati-hati membukanya. Itu adalah gambaran sederhana tentang kota tempat ia berada saat ini. Toko obat itu ditandai di peta, dan banyak distrik kota di timur laut dicoret. Sepertinya ia melakukannya dengan kukunya. Hanya ada 2 distrik yang tidak dicoret. Setelah berhari-hari mencari, setidaknya aku tahu peta itu ada di kedua distrik itu. Dia melipat peta itu, menyimpannya, dan bersiap untuk pergi. Tepat sebelum melangkah keluar, ia berhenti dan memandangi mayat lelaki tua itu. Dan khususnya, pakaiannya. Orang tua itu mengenakan jaket kulit yang kualitasnya sangat baik sehingga sebagian besar masih utuh. Setelah berpikir sejenak, pemuda itu berjalan mendekat, melepaskan jaket dari pria tua itu, dan mengenakannya. Agak kebesaran, tetapi setelah memakainya, setidaknya ia merasa hangat. Ia menatap lelaki tua itu sejenak, lalu berlutut dan memejamkan mata. Beristirahatlah dengan tenang, katanya dengan suara serak dan lembut. Ia merobek salah satu tirai dari dinding, menutupi jasad lelaki tua itu, lalu pergi. Saat berjalan ke tempat terbuka, ia melihat kilatan cahaya di depannya. Sebuah cermin seukuran telapak tangan tertancap di lumpur. Sambil menunduk, dia bisa melihat pantulan dirinya. Wajahnya kotor, tetapi itu tak mampu sepenuhnya menutupi wajahnya yang halus dan luar biasa tampan. Sayangnya, kepolosan yang seharusnya ada pada seorang remaja laki-laki telah hilang, digantikan dengan ketidakpedulian yang dingin. Pemuda itu menatap bayangannya sejenak, lalu mengangkat kakinya dan melangkah ke cermin. Retak! Ia meninggalkan cermin yang pecah itu saat ia berlari menuju kejauhan. Meskipun hancur berkeping-keping, cermin itu masih mampu memantulkan cahaya dari langit. Di atas sana, menutupi dunia, dan memandang semua makhluk hidup, berdiri separuh wajah dewa yang hancur. Wajahnya tampak biasa saja, dengan mata terpejam, dan rambut terurai di sekelilingnya. Ia adalah bagian alami dari dunia ini, seperti matahari dan bulan. Di bawahnya, makhluk hidup di dunia bagaikan serangga. Dan seperti dalam kebangkitan serangga, kehidupan semua makhluk di dunia dipengaruhi oleh wajah itu dan berubah karenanya. Di bawah wajah sang dewa,
Cahaya dan pancaran sinar perlahan memudar seiring berbedanya hari. Bayangan yang ditimbulkan oleh matahari terbenam menciptakan kabut yang memenuhi reruntuhan, menutupi seluruh tanah di sekitarnya. Seolah-olah hendak menelannya bulat-bulat. Hujan turun semakin lebat. Saat kegelapan semakin pekat dan angin bertiup kencang, ratapan tajam terdengar di udara. Ini terdengar seperti teriakan hantu buruk, memanggil-manggil untuk membangkitkan semangat jahat yang bersembunyi di reruntuhan. Suara itu menggetarkan tulang belakang, dan akan mengguncangkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Pemuda itu berlari menyusuri jalan lebih cepat, dan lebih mendesak seiring hari mulai menggelap. Akhirnya, ia berlari melewati sebuah rumah runtuh dan hendak melanjutkan langkahnya, ketika pupil matanya mengerut. Baru saja, ia melihat seseorang di kejauhan. Orang ini tampaknya tidak terluka sama sekali, dan mengenakan pakaian bagus sambil bersandar di dinding. Yang terpenting, kulitnya tampak normal, tidak hitam kehijauan. Di reruntuhan seperti ini, hanya orang hidup yang mungkin terlihat seperti itu. Pemuda itu sudah lama tidak melihat orang hidup. Perkembangan tak terduga ini membuatnya terguncang. Kemudian, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan ia mulai bernapas berat, seolah-olah ia gugup. Ia ingin terus berjalan, tetapi kegelapan semakin mendekat dari belakang. Ia ragu sejenak, lalu ia mengingat posisi ini, dan bergegas pergi. Tepat sebelum kegelapan benar-benar turun, pemuda itu tiba di tempat tinggalnya di reruntuhan. Tempat itu berupa gua kecil yang sangat kecil, dengan bulu-bulu burung bangkai berserakan di mana-mana. Satu-satunya jalan masuk adalah celah yang terlalu kecil untuk dilalui orang dewasa. Namun pemuda itu hampir bisa melewatinya. Begitu masuk, ia akan memasukkan berbagai barang seperti buku dan batu ke dalam celah untuk menutupnya. Tepat saat dia selesai mengurung diri di dalam, di luar menjadi gelap gulita. Namun pemuda itu tidak tenang. Ia terus menggenggam paku besinya erat-erat dan menahan napas sambil berjongkok mendengar apa yang terjadi di luar. Tak lama kemudian, ia mendengar suara binatang mutan melaung dan lawa yang tertawa. Suara laungan itu semakin jelas dan dekat. Anak itu menjadi gugup. Namun laungan itu melewati gua dan menghilang. Akhirnya, ia menghirup napas lega. Saat dia duduk di dalam gua, waktu seakan berhenti. Ia lamun sejenak karena sarafnya tegang. Di sampingnya ada ketel berisi air. Ia minum. Lalu mengabaikan suara-suara di luar, ia mengeluarkan bangkai burung bangkai dari karungnya. Ia makan, merobek dagingnya dan menelannya sedikit demi sedikit. Rasanya pahit, tetapi ia terus makan, memaksa daging masuk ke perutnya. Ia merasakan gemuruh saat perutnya berjuang mencerna materi baru itu. Baru setelah ia melahap semua burung bangkai, ia menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya untuk tidur. Ia kesakitan karena kelelahan tetapi tetap menggenggam paku besinya erat-erat. Ia bagaikan serigala penyendiri yang siap terbangun jika ada tanda-tanda aneh sekecil apapun. Kegelapan di luar menyelimuti kota bagaikan selimut, memenuhi kubah sarga. Dunia di bawah kubah sarga itu sungguh luas. Benua Panix Timur Selatan hanya satu lokasi di lautan luas itu. Tak ada yang tahu seberapa besar dunia ini. Namun setiap orang di dunia yang memandang ke langit, akan melihat wajah yang hancur di atas sana. Tak mungkin dikatakan pasti kapan tepatnya wajah yang rusak itu muncul. Namun dari beberapa bagian catatan kuno, diketahui bahwa ia telah tiba sejak lama sekali. Dunia pernah dipenuhi energi para dewa, dan pernah menjadi tempat yang mulia dan makmur, penuh dengan hidup. Hingga, wajah besar itu muncul dari kehampaan, melahap dan menghancurkan. Setelah kedatangan wajah itu, semua makhluk di dunia bersatu untuk menghentikannya. Namun mereka gagal. Pada akhirnya, sekelompok kecil kaisar kuno dan penguasa kerajaan membawa rakyat mereka pergi dalam eksodus massal. Namun hal itu tidak akan terjadi, karena fokus mereka terdistraksi. Tidak lama setelah wajah rusak itu tiba dan menggantung di dunia, mimpi buruk pun dimulai. Ketika auranya memenuhi dunia, gunung, lautan, dan semua makhluk hidup pun tercemar. Bahkan kekuatan spiritual yang digunakan para kultivator dalam perjalanan spiritual mereka pun tak terkecuali.
Makhluk hidup layu. Tak terhitung banyaknya manusia yang hancur. Hampir semuanya mati. Beberapa individu yang selamat dari bencana itu menatap setengah wajah di langit dan menyebutnya dewa. Mereka menyebut lingkungan mereka sebagai dunia kiamat. Dan tempat-tempat yang dituju para kaisar kuno dan penguasa kekaisaran dikenal sebagai tanah suci. Seiring berlalunya era kalender, generasi demi generasi menggunakan nama-nama ini. Masih banyak lagi malapetaka yang dibawa oleh dewa ini. Kekuasaannya terus menindas makhluk hidup di dunia, dan itu karena kadang-kadang sekali dalam satu dekade, kadang-kadang sekali dalam satu abad, sang dewa akan membuka matanya sebentar saja. Bila hal itu terjadi, lokasi yang dipandang akan terinfeksi oleh auranya. Penduduk di sana akan mengalami bencana, dan lokasi itu akan selamanya dikenal sebagai wilayah terlarang. Selama bertahun-tahun, semakin banyak wilayah terlarang muncul di dunia, sementara wilayah yang dapat dihuni semakin sedikit. 9 hari yang lalu, mata dewa terbuka dan melihat ke bawah ke area tempat pemuda ini tinggal. Ada puluhan kota manusia di sana, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, semuanya termasuk daerah kumuh di luar kota terinfeksi dan berubah menjadi wilayah terlarang. Polusi yang mengerikan menyebabkan banyak makhluk hidup langsung meledak menjadi awan darah. Namun yang lain bermutasi menjadi binatang buas yang tak berakal. Dalam kasus lain, jiwa makhluk hidup tersebut pergi, meninggalkan mayat-mayat berwarna hitam kehijauan. Hanya sedikit manusia dan hewan yang selamat. Pria muda ini adalah salah satunya. Sebuah suara sedih bergema dalam kegelapan, dan ketika pemuda itu menyadari suara itu semakin dekat ke guanya, matanya pun terbuka. Sambil mengangkat tusuk sate besinya, dia melihat ke arah retakan itu. Suara itu berputar-putar, lalu menjauh. Ia menghela napas lega. Tiba-tiba tidak berselera untuk tidur, ia meraba-raba mencari karungnya, menemukannya, dan mengeluarkan selembar bambu dari dalamnya. Gelap, tetapi ia bisa merasakan teks yang terukir di bambu, sehingga ia bisa membaca tanpa cahaya. Ia pun duduk dan mulai bernapas dengan teratur. Pria muda ini bernama Shuking, dan sejak usia yang sangat muda, ia telah mencari nafkah di daerah kumuh di luar kota. 9 hari yang lalu, ketika malapetaka melanda, ia bersembunyi di sebuah celah. Dan tidak seperti semua orang yang ketakutan di sekitarnya, ia menatap ke langit, ke arah sang dewa, dan ke dalam mata yang terbuka itu. Pupil mata sang dewa berbentuk seperti salib, dan setelah melihatnya, rasa takut di hati Shuking lenyap. Pada saat itulah, ia melihat cahaya ungu turun dari langit dan mendarat di suatu tempat di bagian timur laut kota. Lalu ia pingsan. Ketika ia terbangun, ia adalah satu-satunya yang selamat di daerah kumuh itu. Akan tetapi, dia tidak mulai menjelajah. Ia tahu bahwa ketika mata dewa terbuka, sebuah wilayah terlarang akan terbentuk. Dan ketika itu terjadi, hujan darah akan turun, membentuk batas di sekeliling wilayah terlarang. Karena batas itu, orang-orang di dalam wilayah terlarang tidak bisa keluar. Begitu pula orang-orang di luar tidak bisa masuk, setidaknya sampai wilayah terlarang terbentuk sepenuhnya. Dan itu akan terjadi ketika hujan berhenti. Bagi Shuking, yang tumbuh dalam kondisi sulit, bencana ini tidak seburuk itu. Permukiman kumuh itu penuh dengan preman, anjing liar, dan wabah penyakit. Di malam yang dingin, ia bisa saja kehilangan nyawanya. Bertahan hidup memang selalu sulit. Selama dia tetap hidup, tak ada hal lain yang penting. Meski begitu, kehidupan brutalnya di daerah kumuh masih mengandung sedikit kehangatan. Misalnya, ada beberapa cendekiawan miskin yang datang untuk mengajar anak-anak dan mengajari mereka cara membaca. Shuking juga memiliki beberapa kenangan tentang keluarganya. Namun, kenangan itu semakin sulit diingat, dan ia merasa kenangan itu akan memudar pada akhirnya. Setidaknya, ia tahu ia bukan yatim piatu. Ia punya keluarga. Ia hanya sudah lama kehilangan kontak dengan mereka. Bagaimanapun, impiannya hanyalah untuk terus hidup. Jika ia bisa melakukannya, mungkin ia bisa menemukan keluarganya lagi suatu hari nanti.
Mengingat bahwa ia entah bagaimana selamat dari bencana itu, ia memutuskan untuk pergi menjelajahi kota. Dia punya 2 tujuan saat berangkat. Pertama, menemukan rumah hakim kota, tempat rumor beredar tentang metode untuk menjadi lebih kuat. Tujuan keduanya adalah menemukan titik jatuhnya cahaya ungu itu. Cara untuk menjadi lebih kuat itu adalah sesuatu yang diinginkan semua orang di daerah kumuh. Mereka menyebutnya kultivasi. Dan siapapun yang berlatih kultivasi disebut kultivator. Menjadi seorang kultivator merupakan keinginan Sucing yang paling kuat selain bersatu dengan keluarganya. Para kultivator tidak terlalu umum. Selama bertahun-tahun di daerah kumuh, Sucing hanya sekali melihatnya sekilas di kejauhan di kota. Salah satu ciri khas kultivator adalah mereka membuat orang yang memandang mereka gemetar. Sucing pernah mendengar bahwa sang hakim sendiri adalah seorang kultivator. Begitu pula semua pengawalnya. 5 hari yang lalu, saat ia mencari di seluruh kota, ia akhirnya menemukan rumah hakim kota. Dan di atas mayat di sana, ia menemukan potongan bambu yang saat itu sedang dia pegang. Petualangannya sungguh berbahaya dan berakhir dengan luka parah di dadanya. Akan tetapi, potongan bambu itu juga berisi rahasia-rahasia budidaya yang telah lama ia idamkan. Ia telah menghafal isi slip itu dan telah mulai berlatih kultivasi. Karena Sucing sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kultivasi sejak awal, ia tidak yakin apakah teknik yang dijelaskan dalam slip itu asli. Untungnya, teksnya mudah dipahami dan berfokus pada visualisasi dan pernafasan. Dengan mengikuti rutinitas yang tepat, ia telah mencapai beberapa hasil. Metode ini disebut mantra laut dan gunung. Metode kultivasinya melibatkan visualisasi gambar yang terukir pada potongan bambu, lalu bernafas dengan cara yang ditentukan. Gambar itu aneh. Gambar itu menggambarkan makhluk aneh berkepala besar, bertubuh kecil dan berkaki satu. Tubuhnya hitam pekat dan wajahnya ganas, seperti hantu jahat. Sucing pernah melihat makhluk seperti itu di dunia nyata, tetapi slip bambu menggambarkannya sebagai goblin. Tak lama setelah dia membayangkan gambar itu dalam benaknya dan mulai bernafas, udara di sekelilingnya bergetar. Aliran kekuatan roh telah mengalir ke dalam dirinya, memenuhi tubuhnya, mencapai setiap sudut keberadaannya. Rasa dingin menusuk tulang, membuatnya merasa seperti terendam air es. Sucing takut kedinginan, tetapi dia tidak menyerah dan meneruskan sesi kultivasinya. Kemudian, setelah melanjutkan sesuai deskripsi pada slip bambu, ia mengakhiri sesi dan mendapati dirinya berkeringat. Meskipun baru saja memakan seluruh burung pemakan bangkai, ia merasakan rasa lapar di perutnya. Sambil menyepakkan keringat dari tubuhnya, ia mengusap perutnya. Sejak ia mulai berlatih teknik ini, ia merasa jauh lebih lapar. Namun, ia juga jauh lebih atletis. Karena itu, toleransinya terhadap dingin pun meningkat. Setelah selesai mengolah, ia memandang ke arah retakan itu, dan di baliknya ke arah luar. Hari masih gelap, dan suara-suara menakutkan di luar mulai terdengar dan menghilang. Ia tidak yakin mengapa ia selamat dari bencana itu. Mungkin keberuntungan, atau mungkin ada hubungannya dengan cahaya ungu itu. Itulah sebabnya meskipun ia terus berlatih teknik baru, ia telah berjalan jauh ke timur laut kota. Namun ia belum menemukan di mana cahaya ungu itu mendarat. Sucing memikirkan hal-hal ini sambil memperhatikan lolongan di luar. Ia tak berhenti memikirkan bagaimana ia menemukan mayat bersandar di dinding kemarin sore. Mayat itu berada di bagian timur laut kota, dan itu benar-benar tampak seperti orang hidup. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan cahaya ungu itu.